Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fatur Rahman dengan NIM 2283-2029 kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Dasar Sistem Kendali dengan dosen pengampu Ibu Desmira STMT. Yang pertama yaitu mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumentasi pengukur. Karena dalam suatu sistem kendali memerlukan sebuah alat untuk mengukur sebuah besaran atau variabel yang ingin diketahui besaran nilainya. Oleh karena itu, instrumentasi pengukur diperlukan guna mengetahui besaran nilai dari suatu variabel pada sistem kendali. Selain itu, kegunaan dari instrumen pengukur adalah sebagai alat analisis, perekam, serta memonitoring dari setiap aktivitas sistem kendali. Sehingga jika terjadi malfungsi atau kegagalan sistem dari suatu sistem kendali akan termonitor oleh instrumentasi tersebut. Untuk besaran nilai atau variabel-variabel yang biasanya diukur itu bisa berupa tegangan, arus, daya, kuat, kuat arus, terus ada temperatur, kelembaban, dan tekanan. Untuk soal yang kedua yaitu gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari setrik otomatis dan jelaskan. Perlu kita lihat di sini ada komponen serta diagram bloknya. Untuk yang di sini untuk yang bagian ini merupakan bagian komponen setrika, yaitu yang terdiri dari kabel, selektor switch, lampu indikator, heater, termostat, alat setrika, pemberat setrika, tangkai pemegang, dan kap setrika. Untuk diagram bloknya itu sendiri ada saklar temperatur, elemen pemanas, tegangan listrik masukan, setrika, alatnya, serta beban, yaitu elemen pemanas itu sendiri. Untuk cara kerjanya itu ketika pengaturan suhu pada setrika dikarenakan adanya sensor. Sensor di sini yang mendeteksi suhu yang digunakan yaitu termostat. Ketika kabel penghubung dihubungkan ke sumber listrik, maka arus listrik akan mengalir dan memanaskan elemen pemanas. Ketika termostat mendeteksi suhu pada elemen pemanas lebih kecil dari suhu yang diatur, maka arus listrik akan mengalir dan memanaskan elemen pemanas, sehingga suhunya menyamai secara otomatis. Jadi termostat di sini yaitu untuk mengatur suhu pada elemen pemanas. Jika elemen pemanasnya terlalu tinggi suhunya pada beban, sehingga termostat dapat mengatur suhu itu agar lebih rendah lagi. Namun jika elemen pemanas suhunya tidak atau lebih kecil, maka termostat akan menyamai suhu tersebut pada elemen pemanas. Yang selanjutnya yaitu gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian dari jelajah mobil. Di sini ada diagramnya yang terdiri dari torsi masukan atau putaran mesin, terus ada aktuator sebagai penggeraknya, karburator sebagai pemantiknya, dan beban kendaraan atau load dari massa kendaraan tersebut yang akan berpengaruh pada kecepatan. Sebagai alat untuk memonitor pada laju jelajah mobil, biasanya dipasang speedometer dan acuannya itu adalah kilometer per jam. Jika terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya atau lajunya kendaraan dengan menambah atau mengurangi torsi masukan agar putaran mesin menjadi lebih lambat. Proses tersebut mensinergikan atau mengkombinasikan beberapa instrumen yang mempengaruhi pada sistem kendali jelajah pada kendaraan, terkhususnya pada mobil. Yang keempat itu jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Prinsip kerja dari karburator itu sendiri hampir sama dengan semprotan nyamuk, yaitu dengan cara mengubah cairan menjadi bentuk kabut dengan mengandalkan kevakuman ketika piston bergerak turun pada langkah isap karburator. Karburator mulai bekerja sejak mesin dihidupkan. Ketika jantung pacu menyala, maka akan menghisap udara melalui komponen tersebut. Udara tersebut kemudian berfungsi dan menyatu dengan bahan bakar atau BBM yang menjadi gas atau kabut bensin. Gas tersebut yang disemprotkan ke silinder untuk dibakar dan menghasilkan ledakan, kemudian dikonversi menjadi tenaga sehingga kendaraan motor atau mobil dapat melaju. Banyak atau sedikitnya gas yang disemprotkan tersebut tergantung dari
katup bukaan gas yang digunakan atau stasioner. Untuk selanjutnya, yang nomor 5 yaitu berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Di sini saya mengambil contoh pada monitoring mesin chiller untuk gedung tinggi, di mana kontrol dan monitoring mesin chiller ini bekerja dalam jumlah besar. Kontrol dan monitoring secara otomatis ini dapat termonitor dalam suatu ruang kontrol yang bisa berdampak besar pada beberapa kandalan sebagai berikut. Yang pertama kandalanya itu efisiensi energi listrik yang dipakai, terus kemudahan operasional mesin dalam jumlah besar, kemudahan pembagian beban listrik, kemudahan dalam memonitoring temperatur pada tiap-tiap mesin yang digunakan, dan kemudahan dalam maintenance-nya atau pemeliharaan mesin chiller tersebut. Untuk pembuatan dari sistem kontrol ini berbasis komputer, yang dimana sinyal input sensor hendaknya ditaruh di tempat yang digunakan seperti di outlet piping atau beberapa pada outlet mesin chiller. Sensor juga bisa diletakkan pada outlet main chiller atau DEMI. Sensor ini bertugas untuk memonitor temperatur di masing-masing pipa chiller atau pipa pendingin dan oleh beberapa program untuk mengaktifkan alarm temperatur baik temperatur high ataupun low. Tombol yang kedua ada tombol operasional. Tombol operasional ini ditambahkan yaitu tombol on dan off pada tiap-tiap unit sistem untuk kemudahan kontrol secara manual. Kontrol on digunakan untuk menghidupkan mesin sehingga temperatur akan turun kembali ke jarak atau rentang temperatur yang diinginkan, dan tombol off yang dipakai untuk mematikan mesin yang akan menaikkan temperatur dari pendingin. Penggunaan tombol dan off ini sangat membantu pihak operasional gedung untuk menghidupkan dan mematikan dengan lebih cepat, efisien, serta mudah. Yang selanjutnya itu kontrol unit lainnya. Kontrol dan sistem monitoring bisa dikembangkan untuk efisiensi energi, antara lain sistem kontrol pompa dan water heater lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.